Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mutia Asna dengan NIM 6511420082 dari Prodi Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citrawati Nurul Izani dengan NIM 6511420083 dari Prodi Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazifa Ratsaniza Fairsanitami dengan NIM 6511420085 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Praitama dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Studi Gizi dengan NIM 6511420088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Kartika dengan nomor NIM 6511420089 dari Prodi Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afifa Wahda Salsabila dengan NIM 6511420091 dari Program Studi Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Hafsa Nurzana dengan NIM 6511420092. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Studi Gizi. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia, penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang disestandardisasikan. Ejaan memiliki 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi, penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Ejaan adalah kaidah-kaidah dengan menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang yang dimaksud. Ejaan bahasa menurut para ahli, yaitu Van Ophuijsen. Dalam menyusun ejaan tersebut, Van Ophuijsen dibantu oleh 2 orang pakar bahasa Indonesia dari Melayu, yaitu Engko Nawawi Sultan Mamur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Dengan menggabungkan dasar-dasar ejaan Latin dan ejaan Belanda, Van Ophuijsen dan teman-teman berhasil membuat ejaan bahasa Melayu yang ejaan tersebut lazim disebut sebagai ejaan Van Ophuijsen pada akhir tahun 1950. Para penulis mulai pula merasakan kelemahan yang terdapat pada ejaan Republik itu. Ada kata-kata yang sangat mengganggu penulisan karena ada satu bunyi bahasa yang dilambangkan dengan 2 huruf, seperti DJ, TJ, SJ, NG, dan CH. Para pakar bahasa menginginkan satu lambang untuk satu bunyi. Yang kedua, ejaan menurut Prof. C.H. A. Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh Profesor C.H. A. Van Ophuijsen dengan bantuan ahli bahasa seperti Engku Nawawi atas perintah pemerintah Hindia Belanda. Ejaan ini terbit pada tahun 1901 dalam kitab Logat Melayu. Menurut Van Ophuijsen, bahasa Melayu tidak mengenal gugus konsonan dalam satu kata. Ajaran Ophuijsen tidak dipakai lagi karena beberapa pertimbangan, yaitu
adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Kita menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dengan dekat ejaan asli kata asalnya. Dalam pemungutan kata asing, kita sukar menghindari adanya gugus tugas konsonan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan bahasa Indonesia. Fungsi utama pada ejaan bahasa Indonesia ini adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik yang berkaitan dengan kosakata maupun berkaitan dengan peristilahan. Ejaan bahasa Indonesia sangat penting dan diperlukan untuk diprioritaskan. Oleh karena itu, pembakuan pada ejaan bahasa Indonesia ini perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Adapun fungsi ejaan bahasa Indonesia secara khusus adalah yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan dalam pembakuan kosakata dan peristilahan, serta yang ketiga sebagai alat penyaringan dari masuknya unsur-unsur dalam bahasa lain, baik secara kosakata maupun dalam istilah ke dalam bahasa Indonesia. Secara praktis juga, ejaan bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu untuk membantu pemahaman bagi pembaca untuk mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini, fungsi praktis dapat dipahami jika segala ketentuan yang terdapat di dalam kaidah telah diterapkan dengan baik. Lalu ada aspek-aspek ejaan bahasa Indonesia. Aspek-aspek yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia ini terdiri dari aspek fonologi yang merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang lambang bunyi bahasa berdasarkan bunyi, lalu aspek morfologi yang merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang jenis-jenis dan proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Lalu ada aspek sintaksis yang merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang struktur kalimat, atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang suatu kalimat dalam suatu bahasa. Aspek-aspek ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ada dalam aturan pengkajian disiplin linguistik. Berikut adalah aspek-aspek mengenai ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada fonologi. Secara harfiah, fonologi memiliki arti yaitu ilmu bunyi. Fonologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji bunyi. Objek kajian pada fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa atau yang disebut dengan fonetik. Sedangkan objek kajian yang kedua adalah fonem, yang disebut dengan fonemik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan juga perubahannya. Yang pertama ada fonetik. Abdul Khair mendefinisikan bahwa fonetik merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda dalam makna atau tidak. Sedangkan menurut Verhaar, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik pada bunyi-bunyi bahasa. Ia meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akuistiknya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa fonetik adalah bidang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh para pendengar tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda dalam makna atau tidak. Hal tersebut mencakup produksi, transmisi, dan persepsi yang terhadapnya. Ada 3 unsur penting dalam memproduksi bunyi atau fonem, yaitu udara, artikulator, serta titik artikulasi. Yang kedua ada fonem. Menurut Abdul Khair, fonemik merupakan cabang-cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Sedangkan menurut Ahmad Muwafaq, bahwa fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran, bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mempelajari tentang bunyi ujaran berdasarkan fungsinya sebagai pembeda arti. Fonem bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna.
Yang kedua ada morfologi. Secara harfiah, morfologi memiliki arti. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk pada bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan pada bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Kajian morfologi ini merupakan kajian lanjutan dari fonologi. Kajian morfologi dapat dilakukan setelah memahami fonologi dengan baik. Fonologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Dengan kata lain, morfologi membahas pembentukan kata. Morfologi juga dijelaskan sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Dalam morfologi, terhadap morfem yang berarti bagian kecil dari sebuah kata. Objek kajian pada morfologi ini merupakan satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Pembagiannya dapat digambarkan seperti yang pertama, sebuah wacana yang dapat dipecah menjadi kalimat. Yang kedua, kalimat yang dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil yaitu kata. Serta yang ketiga, kata yang dapat terdiri dari beberapa morfem seperti menanamkan menjadi mentanamkan. Lalu yang ketiga ada sintaksis. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas mengenai struktur internal pada kalimat. Struktur internal dalam kalimat yang dibahas ini adalah frasa, klausa, dan kalimat. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang peraturan dan prinsip yang mencakup struktur pada frasa, klausa, dan kalimat. Dalam penggunaan bahasa, perlu diketahui bahwa kaidah dalam kebahasaan sudah ditentukan agar masyarakat dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan dari sintaksis ini adalah untuk menjelaskan aturan dalam pemakaian bahasa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Putri Afifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari ejaan bahasa Indonesia dan penulisan huruf miring. Yang pertama, tujuan dari ejaan bahasa Indonesia. Melihat perjuangan bangsa Indonesia, ternyata ada banyak peristiwa dan situasi di dalamnya. Salah satunya perjuangan yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa apa yang harus digunakan oleh bangsa Indonesia? Bahkan hal itu kemudian berkaitan juga dengan sistem ejaan yang harus digunakan. Dalam buku Mengenal Tata Bahasa Indonesia pada tahun 2019, karya Jonter Pandopotan Sitorus, sebuah sistem ejaan harus dipilih secara tepat untuk mengakomodasi cara penyaluran ide yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Hal itulah yang mendasari ketika para pemuda membuat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyadari arti pentingnya sebuah bahasa untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada saat itu. Oleh karena itu, tujuan dari adanya ejaan bahasa Indonesia yaitu untuk memberikan pengertian pada sebuah tulisan agar lebih jelas dan memudahkan para pembaca untuk memahami suatu informasi yang disampaikan secara tertulis. Selain itu, sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Yang kedua, penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring atau huruf italik merupakan huruf yang letaknya miring. Huruf miring jika ditulis tangan kemiringannya ditandai dengan garis bawah tunggal. Huruf miring digunakan pada aspek-aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku. Contohnya, Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan buku yang berisi kumpulan-kumpulan surat yang dituliskan oleh Raden Ajeng Kartini. Lalu kumpulan surat tersebut dikirimkan kepada temannya yang berada di Eropa.
Kata habis gelap terbitlah terang dituliskan dengan huruf miring karena merupakan nama dari sebuah buku. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk nama majalah atau surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan. Contohnya, kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita akan muncul ketika hidup terlihat sangat menantang. Kutipan dari Joseph Campbell. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, peraturan di SMA Garuda, setiap hari Jumat murid-murid dan guru-guru diwajibkan untuk memakai baju batik. Kata baju batik ditulis dengan huruf miring karena digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan sebuah kalimat. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing. Contohnya, karena menjadi tersangka kasus pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa tersebut akhirnya di-drop out dari sekolahnya. Kata drop out merupakan bahasa asing, jadi ditulis menggunakan huruf miring. Yang kelima, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah. Contohnya, upacara Peusi Juek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kata Peusi Juek ditulis dengan huruf miring karena merupakan bahasa daerah yang berasal dari Aceh. Yang keenam, huruf miring digunakan untuk nama ilmiah. Contohnya, Antigonon merupakan sebuah nama ilmiah dari bunga air mata pengantin. Yang ketujuh, huruf miring digunakan untuk menuliskan alamat website ataupun sebuah link. Contoh, untuk mencari berbagai informasi yang mudah dan cepat, kita dapat mencarinya di kamus listrik pintar yang bernama www.google.com. Kata www.google.com ditulis dengan huruf miring karena merupakan sebuah website. Huruf miring tidak digunakan untuk nama diri dalam naskah tulis tangan atau mesin tik, serta kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah. Terima kasih. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Terima kasih kepada Putri Apipah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa. Biasanya, digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Menurut PUB, dalam penggunaan huruf kapital pun berbeda-beda. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, contohnya Amir Hamzah, Dewi Sartika. Akan tetapi, dalam huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang, yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Al-Quran, Weda, Allah, Tuhan. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang.
Contohnya, Haji Agus Salim, Imam Hambali. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang, yang mulia, selamat pagi Ibu. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik, Profesor Supomo. Kedelapan, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia, suku Dani. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah dan bulan Masehi. Kesepuluh, atau yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk huruf pertama pada peristiwa sejarah yang dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kata S dan H-nya itu besar. Terima kasih. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Dwi. Terima kasih Citra. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa asing lainnya. Tanda baca dapat membantu bagi para pembaca untuk memahami makna tulisan dengan secara tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu dalam memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca merupakan tanda yang sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh si penulis. Penggunaan tanda baca terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Setelah kata hari sudah malam, terdapat tanda titik koma. Yang kedua, tanda titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta baju. Setelah kata tinta, biasanya ada tanda titik koma. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kalimat baju, celana, dan kaos, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, ada tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Setelah kata rumah tangga, biasanya ada tanda titik dua. Yang kedua,
Tanda titik dua biasanya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik dua, Ahmad Wijaya, sekretaris, titik dua, Siti Aryani. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan tersebut. Yang terakhir, tanda titik dua biasanya dipakai di antara yang pertama, jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua, surah dan ayat dalam kitab suci. Yang ketiga, judul dan anak judul suatu karangan, serta yang terakhir, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh yang tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, Ani sedang belajar di rumah. Di akhir kalimat biasanya ada tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat tersebut. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Dan yang terakhir, biasanya tanda titik juga tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, terdapat sebuah gambar dan di bawahnya seperti ada keterangan gambar 3 struktur hewan. Pada saat itulah tanda titik tidak dapat digunakan. Yang keempat, tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, Wati, Indra, dan Siska merupakan 3 bersaudara. Yang kedua, tanda koma biasanya digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Setelah oleh karena itu, biasanya ditandai oleh tanda koma. Misalnya, Rani merupakan murid dari sekolah unggulan. Oleh karena itu, orang tuanya berharap fokus untuk belajar tanpa terganggu kegiatan lainnya. Yang kedua, tanda koma biasanya digunakan sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, hai, dan lain sebagainya. Selain itu, tanda koma juga digunakan sebelum atau sesudah kata sapaan, seperti bu, dik, kak, dan lain-lain. Misalnya, aduh, aku lupa membawa laporan praktikum. Setelah kata aduh, biasanya terdapat tanda koma. Tanda koma juga biasanya digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah apabila ditulis secara berurutan. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, jika kita sedang menulis di kertas, namun pada baris tersebut tidak cukup untuk ditulis lengkap, seperti kita menulis dalam pelaksanaannya. Contohnya, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, biasanya setelah kata ti dan baris itu tidak cukup, kita biasanya menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung di sini seperti yang tertera di PPT tersebut, yaitu tanda hubungnya pendek seperti itu. Nah, biasanya setelah kata ti itu di bawahnya ada kata da diinginkan. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, pura-pura, bolak-balik, dan kemerah-merahan. Tanda hubung juga biasanya digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka atau menyambung huruf yang telah dieja satu persatu. Misalnya 06 04 2021.
Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan kata atau ungkapan. Contohnya, bergantian. Setelah kata ber biasanya ditandai dengan tanda hubung. Tanda hubung juga biasanya digunakan untuk merangkai. Misalnya, kedua tahun, terus dan contoh yang kedua tahun 2000-an. Nah, setelah kata ke biasanya ditandai dengan tanda hubung baru ditulis dengan angka 2. Tanda hubung digunakan juga untuk merangka unsur bahasa Indonesia dengan bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya, mengupload. Setelah kata meng, biasanya ditandai dengan tanda hubung. Yang keenam, yaitu tanda pisah. Tandanya kurang lebih sama dengan tanda hubung. Cuma bedanya, tanda pisah ini ditandai dengan tanda yang lebih panjang lagi. Tanda pisah biasanya digunakan untuk antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, dari tahun 2005 sampai 2010. Setelah angka 2005 biasanya ditandai dengan tanda pisah. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga, yang kedua, tanda tanya yang dikurung digunakan untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan yang disaksikan atau kurang terbuktinya kebenaran. Misalnya, ada hantu satpam terbang yang berkeliaran di asrama. Setelah kata asrama, biasanya tanda tanyanya di dalam kurung. Kenapa seperti itu? Karena pernyataan tersebut belum tentu adanya kebenaran. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan emosi yang kuat, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa takjub. Yang kesembilan, ada tanda elipsis. Tanda elipsis biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan bagian yang sengaja dihilangkan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 4 tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Setelah kata kesejahteraan umum biasanya ditandai dengan tanda elipsis karena ada hilangnya suatu kata. Yang ke-10 yaitu yang terakhir ada tanda petik. Tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah, dialog, dan sejenisnya. Contohnya, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, nah setelah itu diberi tanda kutip, dan setelah tanda kutip terdapat tulisan seperti setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Lalu setelah itu ditandai dengan tanda kutip lagi, baru titik. Yang kedua, tanda petik biasanya digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, bab buku, dan lain-lain yang disebutkan dalam suatu kalimat. Contohnya, buatlah resensi dari novel Laskar Pelangi. Nah, biasanya Laskar Pelangi itu diberi tanda kutip sebagai judul. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia. Presentasikan materi mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ejaan Van Obiesen. Nah, ejaan ini digunakan pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan ini diterbitkan pada Kitab Logat Melayu. Pada ejaan ini terdapat 4 ciri khusus. Yang pertama yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Yang kedua yaitu huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, nomor, dan sebagainya.
Yang keempat, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda terma untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, ta, pa, dan sebagainya. Ejaan yang kedua yaitu ejaan republik. Nah, ejaan ini digunakan pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini merupakan ejaan pengganti dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Soewandi. Ejaan ini dikenal dengan nama Soewandi karena dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Mr. Swandi. Adapun ciri-ciri khusus dari ejaan ini yang pertama yaitu huruf OE diganti dengan U, contohnya pada kata guru itu umur dan sebagainya. Yang kedua yaitu bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Contohnya pada kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti pada kata kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Contohnya pada kata di jalan, di luar, dijual, dan diminum. Yang kelima, penghapusan tanda diakritis waktu pepet dalam dalam bahasa Jawa menjadi e biasa. Seperti contohnya pada kata kenari, dan keluarga menjadi kenari dan keluarga. Perahu menjadi perahu, menteri menjadi menteri, tetapi syarat ini tidak berlaku pada kata berimbuhan, misalnya pada perangkap menjadi perangkap. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan ini digunakan pada tahun 1956 sampai 1061. Namun ejaan ini tidak diresmikan secara resmi. Sistem ejaan ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prionjono dan E. Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bangsa Indonesia kedua di Medan. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan NG menjadi satu huruf N, yaitu misalnya pada kata mengalah menjadi menalah. Yang kedua yaitu gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan NJ menjadi satu huruf N, yaitu misalnya pada kata menjanji menjadi menani. Yang ketiga yaitu gabungan konsonan SJ menjadi S. Perubahan penulisan gabungan huruf SJ menjadi satu huruf S, yaitu misalnya pada kata syarat menjadi syarat. Yang keempat, gabungan vokal AI, AU, dan OI diubah menjadi AY, AW, dan OY. Perubahan penulisan gabungan huruf vokal diftong dari gabungan vokal AI, AU, dan OI diubah menjadi AY, AW, dan OY, misalnya pada kata balai, engkau, dan amboy. Yang keempat yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Nah, ejaan ini digunakan pada tahun 1961 sampai 1967. Namun ejaan ini tidak diresmikan. Ejaan ini merupakan bentuk penggabungan antara penggunaan huruf Latin di Indonesia dengan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Ciri-ciri khususnya yaitu yang pertama, gabungan konsonan TJ pada kata cara diganti dengan C sehingga ditulis menjadi cara menggunakan C. Yang kedua, gabungan konsonan NJ pada kata janji ditulis dengan huruf NC sehingga menjadi huruf yang baru. Yang ketiga, kata menyapu akan ditulis menjadi menapu. Yang keempat, gabungan SY pada kata syair ditulis menjadi syair. Yang kelima, gabungan NG pada kata ngopi ditulis menjadi novit. Yang keenam, diftong OI seperti pada kata cowboy ditulis menjadi cowboy. I-nya diganti menjadi Y. Selanjutnya, ejaan yang kelima yaitu ejaan baru. Nah, ejaan ini digunakan pada tahun 1967 sampai 1972.
Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK menyusun program pembaguan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Program tersebut dijalankan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, program ini berisi konsep ejaan yang menjadi awal lahirnya EYD. Konsep tersebut dikenal dengan nama ejaan baru. Menurut Erika, pada tahun 2015, pada intinya hampir tidak ada perbedaan, berarti di antara ejaan LBK dengan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidah saja. Yang keenam, yaitu EYD atau ejaan Indonesia yang disempurnakan. Nah, ejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga tahun 2015. Ejaan ini diberlakukan disertai dengan penerbitan buku saku berwarna merah putih pada tahun 1972. Pada ejaan ini terdapat 3 perubahan, yaitu pada tahun 1972, 1988, dan 2009. Di tiap-tiap tahun tersebut memiliki ciri-ciri khusus. Ciri khusus pada tahun 1972 yaitu yang pertama, huruf diftong OI hanya ditemukan di belakang kata, misalnya OI pada kata Amboy. Yang kedua, bentuk gabungan konsonan KH, NG, NY, dan SY termasuk kelompok huruf konsonan. Yang ketiga, masih menggunakan 2 istilah, yaitu huruf besar dan huruf kapital. Yang keempat, penulisan huruf hanya mengatur 2 macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Yang kelima, penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka, yaitu misalnya pada penulisan angka 500. Yang keenam, tanda petik dibedakan istilahnya dan penggunaannya menjadi 2, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Yang ketujuh, terdapat tanda ulang berupa angka 2, biasa dalam tulisan cepat dan notula untuk menyatakan pengulangan kata dasar, misalnya dua-dua, mata-mata, dan hati-hati. Selanjutnya, ciri khusus pada tahun 1988, yaitu yang pertama, penggunaan huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Seperti yang pertama, jika terdiri dari kata dasar, maka tulisannya disambung. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasanya disambung. Jika terdiri dari kata berimbuan, maka penulisannya dipisah. Misalnya pada kata Tuhan yang Maha Pengasih. Maha Pengasihnya dipisah. Yang kedua, huruf kapital seperti huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan. Ada catatan khususnya, yaitu jika nama jenis atau satuan ukuran ditulis dengan huruf kecil, misalnya pada mesin diesel 10 volt dan 5 ampere. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai nama khas geografi. Geografi diberikan catatan khusus seperti istilah geografi bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pada kata berlayar ke Teluk, maka Teluknya ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua, nama geografi sebagai nama jenis ditulis dengan huruf kecil. Misalnya gula Jawa. Jawanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Yang keempat yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai nama resmi badan dan dokumen. Selanjutnya, ciri khusus pada tahun 2009 yaitu yang pertama, huruf diftong OI ditemukan pada posisi tengah dan posisi akhir dalam sebuah kata, misalnya boykot dan amboy. Yang kedua, bentuk KH, NG, NY, dan SY dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan. Yang ketiga, penulisan huruf masih tetap mengatur 2 macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat, tanda garis miring terdapat penggunaan tambahan, yaitu tanda garis miring ganda untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk mempermudah pembacaan naskah. Ejaan yang selanjutnya yang digunakan sampai saat ini, yaitu ejaan PUBI. Nah, penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015
tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anis Suwandi. Aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia oleh tim pengembang Pedoman Bahasa Indonesia pada tahun 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia selanjutnya dikenal dengan singkatan PUEBI. Adapun ciri khususnya yang pertama yaitu pada huruf vokal untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar digunakan diakritik yang lebih rinci. Seperti yang pertama, diakritik E dilafalkan misalnya misalnya anak-anak bermain di teras. Yang kedua, E dilafalkan misalnya pada kata kami menonton film seri. Yang ketiga, diakritik E dilafalkan misalnya pada kata pertandingan itu berakhir seri. Ciri yang kedua yaitu pada huruf konsonan terdapat catatan penggunaan huruf Q dan X yang lebih rinci. Yaitu yang pertama, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Yang kedua, huruf X pada posisi awal kata diucapkan. Ciri yang ketiga yaitu pada huruf diftong terdapat tambahan yaitu diftong EI misalnya pada kata eigenom, geyser, dan survei. Yang keempat, pada huruf kapital aturan penggunaan lebih ringkas. Pada PUEYD terdapat 16 aturan, sedangkan pada PUEBI ini hanya terdapat 13 aturan yang disertai dengan beberapa catatan. Yang kelima yaitu pada huruf tebal terdapat pengurangan aturan sehingga hanya 2 aturan, yaitu yang pertama menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan yang kedua menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, dan diaihum par aihum. Unsur-unsur tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia. Contoh kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Yang pertama, AA Belanda menjadi A. Misalnya oktav menjadi oktav. I tetap I jika tidak bervariasi dengan E. Misalnya aerodynamics menjadi aerodinamika. I tetap I, misalnya trailer tetap trailer. Contoh akhiran asing. Al, il, Belanda menjadi al. Misalnya struktural, strukturil menjadi struktural. N menjadi N. Misalnya informan menjadi informan. X, ICA Belanda menjadi IKA. Misalnya teknik menjadi teknik, logik menjadi logika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.